respon warga Partai Demokrat beragam sesudah Mas Anies mendeklarasikan dengan Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres. Ada yang akan menutup atau membuang, ada yang tetap dipasang, atau ada yang lainnya. Bagaimana hal ini? Apakah ini pertanda Partai Demokrat di level bawah berbeda dengan level pusat, atau para calegnya memang berharap dia serius untuk jadi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Guncang-gancing Partai Demokrat sesudah Mas Anies Baswedan berpasangan dengan Cak Imin. Maksudnya mendeklarasikan dengan Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Beragam kalau dalam bahasa di level pusat, maksudnya di level DPP, ini terjadi pengkhianatan atau terjadi prank dan lain sebagainya. Tapi dari level bawah mereka tidak mau mencabut keberadaan Mas Anies, tapi ada yang mau mencabut dan menutup. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas mengapa ini terjadi. Pertama kita lihat di Detik. Demokrat Kediri tak akan copot baliho Anies karena bla 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 bla. Kemudian di Serambi News, ini di Tribun News, video merasa dikhianati, kader Demokrat coret hingga bakar baliho Anies Baswedan di sejumlah daerah. Berbeda dengan yang di Kediri. Kemudian di Kompas, baliho Anies Ahaye di Makassar, DPD Demokrat Sulsel kalau tidak diturunkan tutup saja fotonya. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang terakhir, meskipun nanti kita hubungkan dengan yang lain. Kompas.com, baliho Anies Ahaye di Makassar, DPD Demokrat Sulsel. Kalau tidak diturunkan, tutup saja fotonya. Ini sebuah yang terjadi yang di lapangan. Makassar, Kompas.com, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memerintahkan kepada kader dan jajaran di tingkat daerah agar menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal itu dilakukan pasca Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan menuding Partai Nasdem membuat keputusan sepihak dengan mengusung Anies Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pemilu 2024. Namun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, baliho Anies dan AHY masih terlihat di beberapa titik ruas jalan. Pantauan Kompas pada siang tadi, baliho Anies Ahaye masih terlihat di Jalan Bougainville, tepat di samping Mall Panakukang dan di pertigaan Jalan Mirah Seruni. Baliho Anies Ahaye yang berada di jalan tersebut jaraknya sekitar 800 meter dari kantor DPD Demokrat Sulsel. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK DPD Partai Demokrat Sulsel Muhammad Aslan mengatakan pihaknya telah mengimbau para kader dan caleg Demokrat untuk turunkan atau hilangkan gambar Anies Baswedan. Namun untuk saat ini, kata Aslan, pihaknya wajib menyampaikan dalam bentuk lisan dan belum adalah dalam bentuk surat resmi. Bukan cuma baliho, spanduk yang ada foto Anies Baswedan diturunkan. Apalagi Demokrat sudah memutuskan menarik dukungannya untuk Anies. Aslan mengatakan, baliho dan spanduk Anies di daerah Luwu Timur sudah diturunkan Jumat kemarin. Terkait baliho caleg di Makassar yang masih ada gambar Anies, ia menduga caleg yang bersangkutan belum mengetahuinya.
Sementara Ketua Bapilu Demokrat Sulsel Andi Januari mengungkapkan seharusnya caleg yang balihonya masih ada gambar Anies harus segera menurunkan atau menggantinya. Bentuk spontanitas kader yang merasa kecewa terhadap Anies. Dia menambahkan terlepas dari adanya instruksi atau belum yang jelas penurunan alat peraga yang berisi konten Anies secara spontanitas sedang berlangsung. Januari pun mengaku Demokrat Sulsel sudah tak ingin memikirkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan Anies. Kalau di Kediri, Demokrat Kediri tak akan cabut baliho Anies. Ini yang terjadi di usai ada perintah dari DPP, namun DPC Demokrat Kota Kediri menyebut tak akan mencopot baliho Anies. Apa alasannya? Demokrat Ketua DPC Kota Kediri Demokrat Azhari membeberkan alasannya. Ternyata selama ini Demokrat Kota Kediri memang tak pernah memasang baliho Anies Baswedan AHY, sehingga pihaknya tidak akan menurunkan baliho gambar Anies Baswedan. Azhari menambahkan bila selama belum ada kepastian mengusung Ketum Demokrat AHY sebagai cawapres, pihaknya tidak akan memasang baliho siapapun. Hal itu merupakan bentuk komitmen DPC Partai Demokrat Kota Kediri terhadap partai. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di berbagai daerah yang DPP memerintahkan untuk mencopot semuanya, tetapi respon daerah sangat beragam dan di lapangan juga beragam. Menurut analisis saya, pertama, beragamnya hal itu karena pertama, memang informasi yang datang dari DPP itu tidak secara langsung direspon oleh masing-masing pengurus di level provinsi atau di level kabupaten. Maksudnya, misalkan di DPC itu kemungkinan sudah memerintahkan, di level kabupaten sudah memerintahkan, tetapi ada sebagian calon legislatif yang belum menurunkan. Dalam bahasa informan tersebut tadi bahwa sangat mungkin mereka belum tahu bahwa ada perintah tersebut atau belum kesampaian. Yang kedua, menurut saya sih mungkin ada yang informasi tadi ya, tapi mungkin yang kedua adalah karena mereka yang masih berharap keberadaan Mas Anies Baswedan untuk sebagai orang yang bisa ditampilkan. Maksudnya keberadaan bakal calon presiden itu mempunyai efek elektoral terhadap siapapun, sehingga kalau menurunkan Mas Anies Baswedan maka sangat mungkin ada yang ketakutan. Kita masih ingat pada waktu pemilu 2004 ya, ketika menampilkan foto gambar Pak SBY di berbagai baliho, banner dan lainnya, itu sangat berefek. Hanya perbedaannya dibanding dengan saat ini, pada waktu itu bukan sifatnya malah menurunkan, tetapi malahan mereka tidak secara sengaja selanjutnya berefek. Mereka menampilkan gambar tentang Partai Demokrat, PSB, tapi selanjutnya malah berefek. Tapi pada saat ini diperintahkan DPP, tetapi memang beragam responnya. Dan salah satunya adalah, kalau dalam awal tadi belum tahu, yang kedua itu ketidakmauannya itu karena ya meskipun misalkan tidak diusung Partai Demokrat, maka siapa tahu masih berefek. Mungkin ini dari sebagian yang masih menempelkannya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mendengarkan pidato dari Mas Anies Baswedan pada waktu deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar
di Hotel Yamato, di Hotel Majapahit Surabaya, beliau masih mengatakan yang mengusung adalah koalisi perubahan. Koalisi perubahan semua paham adalah Partai Nasdem, Demokrat, sama PKS. Hanya pada saat sebelumnya PKS merasa yaitu ditinggal atau bahkan dikhianati oleh Anies Baswedan, lebih khusus adalah oleh Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, ditinggal, dikhianati dalam tanda kutip ya. Tetapi hal itu direspon yang berbeda oleh Mas Anies, bahwa dia diusung oleh Partai Koalisi Perubahan, dan kalau ngomong koalisi perubahan seharusnya Partai Demokrat ada di dalamnya, kecuali selanjutnya sudah memutuskan saya keluar dari koalisi perubahan. Memang ada informasi bahwa sudah keluar dari koalisi perubahan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang perlu kita dudukkan beragam respon dari para calon legislatif atau Partai Demokrat di level provinsi dan level daerah cabang, yang mereka menampilkan Mas Anies Baswedan. Yang tidak mau menurunkan itu hanya satu, yaitu di kota Kediri. Dalam bahasanya, karena tidak pernah menampilkan Anies Baswedan sebagai capres yang bersedampingan dengan calon legislatif. Benarkah ini? Kemarin saya melewati Kediri, kota Kediri. Seingat saya ada beberapa nama calon legislatif dari partai menampilkan calon, maksudnya menampilkan bersama Mas Anies Baswedan. Ini kan harus dikelirkan ya. Tapi yang lebih penting di sini adalah kita paham bahwa Partai Demokrat sekarang sudah tidak seia sekata dengan Mas Anies Baswedan. Secara formal dari DPP yang diturunkan ke seluruh wilayah, seluruh cabang, seluruh level kecamatan, level desa. Karena keputusan tadi, meskipun ya kita perlu mendudukkan, sebetulnya bukan salah Mas Anies Baswedan juga. Pada waktu koalisi dibentuk antara Partai Demokrat, Nasdem, sama PKS, memberikan kepercayaan kepada Mas Anies Baswedan untuk menunjuk siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya. Tarik-menarik itu memang terjadi panjang lebar. Partai Demokrat mengusungkan AHY, meskipun silahkan Mas Anies Baswedan untuk memilihnya. Partai PKS menampilkan Kang Aher, dan Partai Nasdem sendiri Khofifah atau Zeni Wahid. Perdebatan itu panjang lebar, sepertinya tidak ada titik temu, dan endingnya adalah muncul, atau sebelum muncul yang namanya pasangan Anies Caimin itu muncul khususnya ketika ibadah haji. Kalian ingat ya, pada waktu 1-2 bulan yang lalu ketika mau berangkat dan datang, semua mengatakan Mas Anies sudah mengantongi nama, tinggal mempublikasikan, mengumumkan, dan semua menyerahkan kepada Mas Anies. Namun yang terjadi, kalkulasi-kalkulasi terkait dengan berkontestasi nanti itu tidak menemukan hal yang positif. Mungkin diartikan kemenangan dalam tanda kutip. Selanjutnya muncul pilihan untuk memilih Caimin. Meskipun strategi ini adalah strategi yang cerdik yang dilakukan Surya Paloh, dan juga strategi yang cerdik yang dilakukan oleh Caimin setelah
beliau kelihatannya tidak dipandang seperti dahulu oleh Pak Prabowo. Apakah iya atau tidak bisa ditulis di bawah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.